Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita, satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Ya, video ini sangat menarik. Tidak sengaja ya, sebenarnya saya temukan di YouTube saat sedang berselancar. YouTube merekomendasikan video ini. Saya rasa ini sangat menarik untuk saya tanggapi dari sudut pandang kesadaran sejati. Tapi sebelum kita lanjut menanggapi video ini, di sini saya ingin disclaimer bahwa seperti biasa di sini saya tidak sedang mendebat ya, atau mengkoreksi beliau, tidak juga sedang menyalahkan beliau ya. Karena mungkin konteks dari video ini bisa dipahami secara utuh kalau kita lihat full videonya ya, karena di sini hanya cuplikan dan saya juga tidak ingin menanggapi konteks apa di dalam video ini sebenarnya, tapi saya hanya ingin menanggapi apa yang ada pada isi video yang singkat ini ya, pada video shorts ini saja. Saya hanya ingin menanggapi poin-poin apa yang beliau sampaikan itu yang mungkin bisa bertentangan dengan kesadaran sejati atau sama sekali kalau dilihat dari sudut pandang kesadaran sejati itu tidak sesuai ya. Oke, di sini saya sudah buat poin-poin apa saja yang beliau sampaikan dan sudah saya buat catatan di bagian mana saja yang ingin saya tanggapi. Oke, saya akan putar ulang videonya. Kita renungi sekarang. Ketika tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita, satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Ya, poin pertama yang menarik untuk saya tanggapi adalah di sini beliau mengatakan satu-satunya yang nggak pernah tidur adalah nafas. Nah, kita bisa lihat dulu ya kebenaran lain dari apa yang beliau katakan. Coba kita periksa, apa benar di saat kita tidur, saat pikiran tertidur, saat tubuh fisik tertidur, nafas satu-satunya yang tidak pernah tidur? Kalau saya tanya seperti ini, apakah darah berhenti mengalir saat kita tidur? Apakah pencernaan lambung berhenti bekerja saat kita tidur? Apakah paru-paru berhenti bekerja? Bagaimana dengan detak jantung? Apakah dia juga berhenti bekerja? Apa dia istirahat? Apa dia tidur? Nah, itu satu poin yang mungkin bisa bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan ya. Tapi kembali lagi saya ingatkan, mungkin konteks video ini kita bisa lihat dengan utuh kalau kita bisa menemukan video lengkapnya ya. Jadi di sini saya hanya menanggapi video singkat ini saja dan hanya ingin menyampaikan sudut pandang lain ya, bahwa video ini bisa ditanggapi dari sudut pandang lain, yaitu sudut pandang kesadaran sejati. Oke, kita lihat ada poin apa lagi yang ingin saya tanggapi di sini. Sedangkan Allah mengatakan, aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan sederhana, siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk pada dirimu? Kan nafas. Jadi kalau gitu siapa nafas itu? Jadi beliau mengatakan, siapa yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk? Kan nafas. Jadi siapa nafas itu? Jadi di sini seolah-olah ada kesan ya, ingin mengatakan bahwa nafas itu adalah pusat spiritual atau semacam apa yang kita cari, sesuatu yang esensial. Nah, padahal kalau kita lihat dari sudut pandang kesadaran sejati, nafas itu hanya alat atau sebagai pintu untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi. Oke, untuk poin ini kita bahas sampai di sini. Nanti saya akan jelaskan lagi seiring kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan di video ini. Kita akan perdalam lagi soal nafas tadi ya. Oke, kita akan lanjut ke poin lainnya. Kalau bukan dia, masih mencari kemana-mana, padahal kita setiap hari bernafas. Makanya semua orang-orang belajar kesadaran yang diberdayakan nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, sadari nafas. Ya, sekali lagi beliau mengatakan bahwa orang-orang belajar kesadaran itu yang diberdayakan nafas.
Nah, kenyataannya memang kalau dalam banyak tradisi spiritual, orang belajar kesadaran itu memang nafas itu digunakan sebagai jangkar ya, atau pusat perhatian. Nah, tapi nafas itu bukan tujuan akhir, bukan tujuan. Nafas ini hanya dijadikan sebagai alat. Kalau kita melihat ya, apa sifat-sifat ketuhanan. Ketuhanan itu tidak pernah berubah. Dia tidak bergerak, dia itu selalu sebagaimana adanya tanpa perubahan sama sekali. Tidak bisa diamati dengan pengamatan indrawi. Nah, sementara nafas masih bisa kita rasakan. Kita bisa bernapas pelan, bisa diatur. Nah, sementara sifat ketuhanan itu tidak bisa diatur, sangat random. Jadi kalau dikatakan nafas itu di sini dikatakan seolah-olah menjadi tujuan atau pusat spiritual. Nah, dari sudut pandang kesadaran ini sama sekali bukan seperti itu ya. Nafas itu hanya mungkin menjadi salah satu jalan ya, salah satu pintu untuk mengenali kesejatian. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Mungkin ada poin lain. Di sini sebenarnya saya sudah buat catatan ya tentang poin-poin apa. Tapi kita akan sembari memutar videonya ya, supaya lebih kita semua bisa paham ya. Sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Orang-orang belajar kesadaran dimanapun seluruh dunia. Begitu cara. Ya, kembali lagi saya ingin mengomentari di bagian ini. Orang-orang belajar kesadaran itu semuanya itu yang diberdayakan nafas ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pengalaman saya sendiri ya. Saya itu menemukan kesadaran, katakanlah seperti itu ya, walaupun kesadaran itu tidak ditemukan, tapi karena kita ingin membahasakannya, pengalaman itu, jadi anggaplah itu menemukan kesadaran. Nah, saya sendiri tidak menemukan kesadaran dari mengolah nafas. Sama sekali tidak berkaitan dengan nafas. Tetapi yang saya alami adalah suatu kondisi di mana segala hal itu selaras, pengetahuan saya ada, kondisinya pas. Waktu itu kondisi saya dalam kondisi yang secara mental itu bisa saya katakan sedang down. Dan kalau kalian itu mencari kisah-kisah orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama, itu kebanyakan dari mereka itu terlebih dahulu mengalami masa-masa kehidupan yang gelap, yang kelam. Saya sendiri lupa ya siapa semua orang-orang yang mengalami kesadaran karena mengalami hari-hari yang berat atau kehidupan yang berat ya. Nah, tapi kalau saya sendiri juga mengalami hal yang serupa, di mana saat itu saya juga mengalami cukup tekanan secara batin, secara mental ya. Dan kemudian dalam perenungan, karena saya juga punya cukup pengetahuan, dalam kondisi yang selaras, dalam yang tidak dibuat-buat, lalu semacam dipercikan seperti itu, kesadaran ya, langsung seperti ada saklar, langsung oh ternyata seperti ini ya, kehidupan itu begini ya, kesadaran itu begini ya. Tapi itu hanya cara saya membahasakan, tapi sebenarnya yang saya alami itu tidak terdefinisi, sangat rahasia, tidak terdefinisi sampai kita mengalami sendiri apa yang saya maksudkan itu. Jadi tidak semua orang belajar kesadaran itu yang diberdayakan adalah nafas. Contoh saya sendiri, saya tidak mengalaminya dengan meditasi, dengan melakukan ritual apapun, tidak ya. Jadi saya hanya duduk dan semuanya, semua kondisinya itu jadi memenuhi syarat untuk terbukanya kesadaran. Jadi dari sudut pandang kesadaran sejati, untuk menemukan kesadaran itu tidak selamanya memberdayakan nafas. Bisa juga ada kejadian tertentu seperti orang itu misalkan kalau dalam bahasa Islam itu mendapatkan hidayah,
mungkin jatuh dari motor, tiba-tiba dapat kesadaran, membaca suatu tulisan yang mengandung makna spiritual, tiba-tiba mendapatkan kesadaran, atau kejadian tertentu yang membuat seseorang itu terpicu kesadarannya ya. Jadi tidak semuanya itu didapatkan melalui ritual tertentu atau memberdayakan nafas ya. Jadi dari sudut pandang kesadaran sejati ya tidak seperti itu. Ya tapi kembali lagi saya katakan saya tidak tahu konteks utuh dari video ini karena ini hanya cuplikan video pendek ya. Oke, saya akan coba lanjutkan lagi poinnya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Ya, itu pernyataan yang benar, tapi tidak sepenuhnya benar ya. Karena di sini seolah-olah nafas itu segala-galanya. Kalau kita tidak bernafas, maka selesailah hidup ini. Nah, sekarang coba kita lakukan penalaran. Misalkan ada seseorang yang tenggelam. Kemudian karena dia tidak mendapatkan nafas, dia pingsan di dalam air. Kemudian ada orang yang melihat. Lalu orang tadi itu diselamatkan, dibawa ke darat, kemudian dilakukan pertolongan, dipompa dadanya untuk mengeluarkan air supaya dia bisa bernapas kembali. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah bisa menalar? Jadi yang ingin saya tanyakan adalah saat orang tersebut di dalam air, saat kondisi dia pingsan, apakah dia bernapas di dalam air? Tentu tidak. Dia tidak bernapas sehingga dia pingsan. Apakah dia mati? Tidak. Tanpa napas dia juga tidak mati. Atau bisa dikatakan belum mati. Di saat dia tidak bernapas itu, saat paru-parunya itu penuh air, apa yang masih hidup di dalam dirinya? Banyak. Yang paling utama itu adalah detak jantung. Masih ada detak jantung. Masih ada tanda kehidupan lain, yaitu detak jantung. Masih hangat badannya. Sehingganya dia bisa diselamatkan, bisa dilakukan pertolongan, dan bisa kembali bernapas. Nah, itu salah satu penalaran kuat bahwa nafas itu bukan pusat ya, bukan pusat spiritual, bukan tujuan spiritual. Nafas itu hanya salah satu jalan ya, jadi tidak dipersempit pada nafas. Oke, saya coba lanjutkan lagi videonya. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Nah, kekayaan yang luar biasa sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Adalah diri sejati setiap insan. Di dalam diri ada sesuatu yang tak ternilai. Tapi bagaimana kita memahami bahwa sesuatu itu sangat berharga? Ya, kita harus kembali lagi mengalaminya sendiri. Kita melihat betapa kaya yang di dalam diri. Bukan sebagai konsep, tapi benar-benar kita lihat, oh iya, ini benar-benar kaya. Tanpa perlu perdebatan, tanpa perlu kita mengatakan pada orang, kita sadar sendiri, memang kaya. Dan kalau kita melihat kekayaan itu di dalam diri, kita pasti bahagia, pasti damai. Karena di sana semua terasa lengkap, terasa utuh, tidak ada yang kurang. Oke, saya coba lanjut lagi, masih ada poin lainnya. Dia yang tidak pernah tertidur, dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata, tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan, bukankah nafas kita? Ya, kembali lagi ya, semua difokuskan pada napas, padahal kalau saya tanya, bagaimana kita bisa melihat, merasa hidup tanpa napas? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di dalam dirimu tidak ada air,
atau tidak ada darah? Apakah kamu bernapas? Kalau di dalam diri tidak ada detak jantung, apa kamu masih bisa melihat? Kekurangan cairan saja di dalam tubuh kita bisa mati. Tidak hanya napas saja yang kita butuhkan, kita kekurangan cairan pun bisa mati. Kita tanpa detak jantung pun kita dikatakan mati. Tanpa napas kita masih dikatakan hidup jika jantung kita masih berdetak. Ya, seperti itu ya. Oke, saya coba lanjut ke poin lainnya. Sesederhana itu aja kita nggak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia sang hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Ya, jadi kembali lagi, bukti keberadaan Sang Maha Hidup itu tidak hanya nafas ya, banyak darah yang mengalir, dada yang naik turun, janggut yang tumbuh, rambut yang tumbuh, semuanya bukti keberadaan Dia yang Maha Hidup. Oke, saya lanjut lagi. Makanya nanti kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi mati itu cuma menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini. Kemana lagi? Kita ngambil napas dari sini, kita juga mengembalikan napas ke sini. Cuma itu saja kok. Coba kita renungi sekarang. Ya, jadi videonya sudah selesai ya. Jadi intinya pada video yang singkat ini, semuanya itu difokuskan pada napas, seolah-olah napas itu tujuan. Nah, padahal ada banyak hal yang bisa untuk menepis semua pernyataan di video ini ya. Terutama kalau kita lihat dari sudut pandang kesadaran sejati, ya napas itu kita tahu, kalau dari pengalaman saya sendiri, napas itu hanya jalan. Hanya sebagai alat atau pintu untuk menuju kesadaran sejati. Dia bukan yang utama. Jadi untuk menyadari atau untuk mengalami kesadaran itu ada banyak jalan, ada kemungkinan jalan lain. Tidak hanya di teknik mengolah nafas, tidak hanya mengenali nafas. Nah, tapi di sini saya perlu tekankan ya, tidak ada cara yang tepat atau cara yang benar-benar dikatakan cara mutlak untuk mengalami kesadaran. Karena kesadaran itu telah ada di sini saat ini, tidak pernah terpisah. Kalau kesadaran itu tidak ada, maka tidak ada apapun. Jadi kesadaran itu tidak pernah bisa berpisah dari kehidupan. Kalau dia terpisah dari kehidupan, maka tidak ada kehidupan. Jadi kesadaran itu tidak ditemukan, hanya disadari. Jadi kesadaran itu tidak ditemukan, tapi disadari. Dan bagaimana cara menyadari? Bukan dari satu teknik, tapi teknik tertentu bisa mendekatkan kita pada pengenalan kesejatian atau pada diri sejati. Nah, tapi sekali lagi, cara apapun bisa saja dilakukan. Tidak ada teknik yang paling benar, yang paling tepat, tidak ada ya. Jadi semuanya itu ketika semuanya selaras, kondisinya selaras, kita punya pengetahuan, syarat-syaratnya terpenuhi secara alami. Jadi tidak bisa kita bilang, kamu harus lakukan ini supaya kamu sadar. Tidak. Jadi sama halnya misalkan ketika kamu masih kanak-kanak, kesadaranmu ada di kanak-kanak. Seiring berjalannya waktu, kamu punya kesadaran secara otomatis bahwa sekarang saya sudah dewasa. Saya harus bertanggung jawab terhadap keluarga, saya harus mencari nafkah. Kesadaran kita sudah berbeda dari kesadaran kanak-kanak. Selang beberapa saat, tahun berganti tahun, kesadaranmu meningkat lagi. Sudah bukan tidak cuma tentang tanggung jawab, tapi bagaimana kehidupan setelah kita mati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kesadaran itu bertumbuh dengan sendirinya. Nah, tapi kalau kesadaran sejati itu tidak bertumbuh ya. Jadi yang bertumbuh itu hanya kesadaran identitas. Kesadaran kita sebagai individual. Tapi kalau kesadaran sejati dia tidak pernah bertumbuh. Dia tetap pada posisinya, tetap sebagaimana adanya sejak awal sampai nanti dia akan seperti itu. Bahkan tidak ada awal, tidak ada nanti.
dia tidak akan pernah menjadi awal, tidak akan pernah menjadi akhir. Tetapi dia juga yang awal, dia juga yang akhir. Kalau kita mencoba mendefinisikan kesadaran itu, tidak ada satu kata yang tepat. Ujung-ujungnya kamu akan hening membisu. Kalau tidak ya kamu dianggap gila. Karena kamu pasti akan muter-muter kalau mencoba menjelaskan kesadaran itu. Karena dia hanya bisa dialami, bukan dijelaskan. Sepanjang kamu menjelaskannya, itu hanya akan menjadi fitnah, bahkan menjadi omong kosong. Makanya channel ini ya dikatakan dimensi kosong. Karena kita berbicara menuju kepada yang kosong yang sejati, yang kosong yang isi. Isi adalah kosong, kosong adalah isi.